Dimulai diperkenalkan keluarga besar miliarder Satya Murti, seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang jual beli saham. Ia memiliki dua putra bernama Firaz Anand dan Kishore. Kishore sudah menikah dan mempunyai anak, dan Anand sudah bertunangan dengan Pallavi. Layaknya putra miliarder, Anand seringkali liburan. Saat itu Anand sedang liburan di Barcelona. Ia mendapatkan kabar buruk bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Lalu Anand langsung pulang untuk menabur abu ayahnya. Sejak kepergian Satya Murti, rumahnya terus didatangi pihak perusahaan yang menagih hutang yang ditinggalkan oleh Satya Murti. Hadir juga teman dekatnya Satya Murti bernama Paida. Paida menyarankan Anand untuk menjual saham Satya Murti. Lagi pula harga saham sekarang lagi turun daripada harus menjual semua properti yang dimiliki saat ini. Namun demi kehormatan sang ayah mempertahankan bisnis yang ayahnya tekuni selama ini, Anand memutuskan untuk menandatangani dokumen penyerahan properti senilai 600 miliar untuk melunasi semua hutang ayahnya. Dengan begitu sekarang Anand dan keluarganya sudah tak punya apa-apa lagi, jatuh miskin melarat. Dikarenakan Anand dan keluarganya sudah jatuh miskin, Pallavi dan ayahnya datang untuk membatalkan pertunangan antara Anand dan Pallavi. Tak hanya itu, ayah kakak ipar Anand juga datang untuk membawa kakak iparnya. Karena apalagi yang harus diharapkan, keluarga Satya Murti sudah miskin. Namun kakak iparnya tetap setia, ia akan terus bersama mereka. Atas kebangkrutan yang menimpa mereka yang membuat Kishore mengalami PTSD alias gangguan jiwa. Dari hasil penjualan perhiasan ibu dan kakak iparnya, mereka ngekos di suatu tempat yang cukup sederhana, yang membuat keponakan Anand tidak nyaman tinggal di kosan saat ini. Dengan hati yang tersentuh, Anand berjanji, dalam setahun mereka akan kembali ke rumah mereka dulu. Anand meminta keponakannya untuk terus giat belajar. Bahkan keadaan yang menimpa mereka saat ini juga mendapatkan ejekan dari kenalan Satya Murti dulu. Tentu membuat Anand marah lalu mengusirnya. Anand bukan tipe orang putus asaan. Demi mengembalikan kejayaan keluarganya, Anand pantang menyerah terus mencari pekerjaan meskipun pada akhirnya hasilnya nihil, sulitnya lapangan pekerjaan. Dikarenakan Kishore mengalami gangguan jiwa layaknya paman yang baik, Anand terus menghibur dan mengasuh keponakannya itu. Alih-alih ingin menghibur keponakannya, karena sudah miskin mau beli tiket konser pun ia tak mampu. Anand yang merasa kasihan saat pulang, ia join dengan pengamen untuk menghibur keponakannya itu. Keadaan bukanlah segalanya untuk tetap memberikan pendidikan kepada keponakannya. Anand memasukkan keponakannya ke sekolah meskipun biayanya sangat mahal, senilai 2 lak yang harus dibayarkan sebelum akhir bulan. Ini patut marcal. Lalu untuk mendapatkan uang 2 lak, Anand mendatangi teman lamanya yang mempunyai perusahaan di bidang wedding organizer. Anand menawarkan dirinya untuk bekerja di sana. Pada akhirnya Anand diterima. Keuntungan yang akan Anand dapatkan sekitar 5 lak. Tentu Anand sangat bahagia berterima kasih kepada temannya itu. Yang tadi duga yang menjadi rekan kerjanya yaitu Parandamaya, mantan pelayan Anand dulu. Dulu jadi bos, sekarang sama-sama jadi karyawan. Begitulah roda kehidupan nguriling. Tanpa disadari, ternyata kliennya adalah pernikahan Pallavi. Tentu membuat Anand terkejut. Meskipun merasa gengsi, namun demi 2 lak untuk biaya sekolah keponakannya, tetap Anand lakukan. Ejekan juga Anand dapatkan dari Pallavi. Ternyata Pallavi menikahi Yogesh, karena Yogesh lebih kaya daripada Anand sekarang. Di sana Anand melihat gadis bernama Samira yang kepusingan yang lalu mengkonsumsi obat-obatan. Anand mengira bahwa Samira pemakai. Dikuatkan Samira yang terjatuh di tangga, mungkin karena oleng. Karena merasa malu, ia meminta Anand untuk tidak menceritakan tentang hal memalukan ini kepada siapapun. Namun tak lama Paida menegur Samira memastikan baik-baik saja setelah terjatuh dari tangga. Karena Anand tak menjaga amanahnya, Samira